program pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Asikin, Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Bisnis IPB, mewakili Rektor IPB akan memimpin sidang promosi pada siang hari ini. Sidang promosi program doktor untuk Saudara Pamian Siregar dengan ini saya buka. Saudara Promovendus dipersilahkan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang promosi program doktor yang ke-49 tahun 2025 diketuai oleh Profesor Samsul Ma'arif dengan beranggotakan Dr. Siti Jahro dan Profesor Dr. Laksono Trisnantoro. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Dr. Agustini Banun Saptaningsih, Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Profesor Hartisari Harjo Mijoyo, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB, serta perwakilan program studi Dr. Nimi Julbairnarni. Mohon maaf nih Bu Harti, ejaannya ejaan lama. Mohon maaf. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Samsul Ma'arif sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Silakan. Terima kasih Saudara Pimpinan Sidang. Sidang promosi didahului dengan membacakan biodata singkat Promovendus. Saudara Pamian Siregar dilahirkan di Meranti. Kalau bahasa Bataknya Meranti, bukan Meranti ya. Benar kan ya? Meranti. 15 Oktober 1969. Lulus sarjana Farmasi Universitas Andalas tahun 1993. Kemudian pada tahun 2019 meraih gelar Magister Manajemen Sekolah Bisnis IPB di kampus ini juga. Promovendus adalah Direktur Utama PT Kimia Farma Sungwun Farmakopia. Pada saat ini Saudara Pamian Siregar di hadapan Komisi Promosi dan hadirin akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul Model dan Strategi Pengembangan Industri Bahan Baku Obat di Indonesia. Pada kesempatan pertama saya persilahkan Saudara Pamian Siregar untuk menjelaskan hasil penelitiannya, ringkasan hasil penelitiannya dalam waktu maksimum 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Komisi Promosi, Ketua Pemimpin Sidang Dr. Zainal Asikin SEMSI, Pimpinan Program Studi Pasca Sarjana Dr. Nimi Julbairnarni SPI MSI, Komisi Pembimbing Promotor Prof. Samsul Ma'arif MN, dan Kopromotor Ibu Dr. Siti Jahro BSc MSc, serta Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PSD yang kali ini melalui online. Demikian juga yang terhormat
penguji luar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Hatrisari Harjomijoyo Dea, dan Dr. Apoteker Agustini Banun Saptaningsih, Mars. Adapun outline presentasi penelitian saya pada hari ini yang berjudul Model dan Strategi Pengembangan Industri Bahan Baku Obat di Indonesia adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan implikasi manajerial, serta kesimpulan dan saran. Dampak buruk permasalahan kesehatan pada seluruh aspek kehidupan saat pandemi COVID-19 yang terutama diakibatkan oleh disruption bahan baku obat serta meningkatnya potensi global value chain disruption industri farmasi pada masa yang akan datang akibat berbagai isu geopolitik, geoekonomi, dan ancaman next pandemic meningkatkan kesadaran banyak negara termasuk Indonesia terhadap pentingnya kemandirian BBO dalam upaya mencapai ketahanan kesehatan. Cherian et al. 2021. Ancaman terhadap ketahanan kesehatan meningkatkan ancaman terhadap ketahanan nasional. ESO dan SKIF 2019. Downstream value chain industri farmasi nasional telah berkembang baik sehingga dapat memenuhi 90% item obat kebutuhan pelayanan kesehatan nasional. Ketahanan kesehatan Indonesia rendah karena ketergantungan yang tinggi industri farmasi nasional pada BBO impor, di mana sekitar 90–95% BBO yang digunakan berasal dari impor. Pemerintah telah berupaya mengembangkan industri BBO di dalam negeri sejak tahun 1980-an dengan menerbitkan berbagai kebijakan dan intensitasnya meningkat sejak Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Berbagai kebijakan pemerintah belum dapat meningkatkan investasi dan mendorong tumbuhnya industri BBO di Indonesia yang dapat dilihat dari jumlah manufaktur BBO yang tidak bertambah secara signifikan. Upaya panjang dengan realisasi yang jauh dari harapan mendorong seorang expert industri farmasi menuliskan dalam blognya bahwa kemandirian industri BBO di Indonesia adalah sebuah utopia yang tiada bertepi. Pengembangan industri BBO di Indonesia membutuhkan model dan strategi yang tepat. Untuk itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan: 1. Menganalisis pengembangan industri BBO di beberapa negara. 2. Menganalisis profil industri BBO di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis peta dan matrik hubungan stakeholder industri BBO di Indonesia. Hasil dari ketiganya digunakan untuk tujuan berikutnya, yaitu merumuskan model, menetapkan prioritas, serta menetapkan skenario dan tahapan pengembangan industri BBO di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 novelty yang dihasilkan oleh penelitian ini, yaitu 1. Klasifikasi industri berdasarkan level daya tarik industri porters melalui pengembangan framework 5 force porters menggunakan pendekatan kuantitatif. Kedua, matriks daya tarik industri PAMIANS untuk mapping daya tarik industri berdasarkan level daya tarik industri porters dan tingkat profitabilitas industri. Ketiga, teori ketahanan nasional melalui penambahan dimensi ketahanan kesehatan. Keempat, strategi hybrid dalam melakukan pengembangan industri melalui integrasi pendekatan ketahanan dan pendekatan bisnis. Kelima, model pengembangan industri BBO yang komprehensif, bersinergi, dan terintegrasi. Teori organisasi industri berpandangan bahwa profitability industri menjadi dasar bagi perusahaan untuk exit dan entry pada suatu industri. Besanko et al. 2013. Prinsip sentral paradigma ini adalah bahwa kinerja perusahaan terutama merupakan fungsi dari lingkungan industri di mana dia bersaing atau faktor eksternal perusahaan. Porter 1981. Profil ekonomi dan positioning industri BBO di Indonesia existing dan masa depan dianalisis menggunakan framework 5 force porters dan analisis daya saing. Pada pendekatan ekonomi, efisiensi merupakan salah satu key driver untuk dapat bersaing. Berbeda dengan konsep ketahanan yang sering bertentangan dengan prinsip efisiensi.
sehingga keduanya tidak dapat dilakukan secara paralel. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2023 sampai Mei 2024. Pemilihan narasumber menggunakan metode purposive sampling, metode analisis menggunakan mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Model pengembangan industri BBO di Indonesia dirumuskan melalui sintesa dan resultante seluruh hasil penelitian. Narasumber penelitian sebanyak 18 orang mewakili kelompok akademisi, bisnis, dan government, di mana sebagian hadir pada saat ini. Ada 3 pertanyaan penelitian yang digunakan untuk mempelajari bagaimana pengembangan industri BBO di beberapa negara, yaitu yang pertama, faktor-faktor mengapa suatu negara mengembangkan industri BBO. Yang kedua, faktor-faktor apa yang berperan, dan ketiga, bagaimana pengembangannya. Beberapa latar belakang pengembangan industri BBO oleh beberapa negara adalah potensi drug disruption akibat kondisi global value chain farmasi dan next pandemi, berbagai isu geopolitik dan geoekonomi, jumlah penduduk, dan merupakan produk strategis. Beberapa faktor penting adalah skala ekonomi, industri pendukung, teknologi, SDM, dan dukungan pemerintah. Lesson learned pengembangan industri BBO di beberapa negara menunjukkan peran penting dukungan kuat pemerintah melalui berbagai kebijakan dan instrumen dalam pengembangan industri BBO. Penelitian mengidentifikasi 13 stakeholder dalam 4 kelompok yang berperan dalam pengembangan industri BBO di Indonesia, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan dan penelitian, pelaku usaha, baik industri BBO maupun industri farmasi produk jadi, dan asosiasi. Stakeholder mapping berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan menunjukkan bahwa pemerintah merupakan stakeholder dengan tingkat kepentingan dan pengaruh tertinggi. Hasil analisis 5 Force Porters menunjukkan bahwa daya tarik industri BBO di Indonesia rendah, yaitu sebesar 1,94 dari skala 5 dengan klasifikasi unfavorable. Profil ini menyebabkan industri BBO tidak atraktif untuk investasi bisnis, sehingga sulit mengharapkan pengembangan industri BBO di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan bisnis atau ekonomi. Kombinasi daya tarik Porters dengan profitabilitas industri menghasilkan matriks daya tarik investasi industri PAMIANS yang dapat digunakan untuk mapping profil semua industri di suatu negara. Mapping ini dapat membantu rencana investasi bisnis oleh investor pada suatu industri maupun rencana kebijakan atau pengembangan suatu industri oleh pemerintah. Risk picture permasalahan pengembangan industri BBO di Indonesia menunjukkan tujuan pengembangan industri BBO di Indonesia yang tidak tegas menyebabkan dalam prosesnya berbagai stakeholder menghadapi pertentangan antara pendekatan ekonomi dan pendekatan ketahanan. Beberapa kebijakan pemerintah telah menggunakan narasi ketahanan, tetapi dalam pelaksanaannya, industri berhadapan dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan bisnis. Kondisi ini menyebabkan berbagai kebijakan pemerintah tidak efektif karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan tantangan industri. Pengembangan industri BBO di Indonesia membutuhkan peningkatan ekosistem industri sehingga dapat menarik untuk investasi. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, dirumuskan root definition penelitian ini, yaitu sistem pengembangan industri bahan baku obat di Indonesia melalui peningkatan ekosistem industri untuk meningkatkan ketahanan kesehatan dan daya saing industri farmasi nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, pengembangan industri BBO di Indonesia membutuhkan ketegasan visi dan tujuan, yaitu untuk meningkatkan ketahanan kesehatan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. Untuk itu, dibutuhkan transformasi konsep ketahanan nasional dengan penambahan dimensi ketahanan kesehatan sebagai salah satu dimensi ketahanan nasional. Ketegasan pemimpin tertinggi negara merupakan kunci penting untuk membangun perspektif dan collective behavior yang sama dari berbagai stakeholder terkait. Berdasarkan tujuan tersebut, pengembangan industri BBO membutuhkan leading sektor yang sesuai, sehingga perlu ada kelembagaan baru, yaitu Kelembagaan Ketahanan
dan kemandirian farmasi. Kolaborasi pemerintah dan industri dalam berbagai aspek harus dilakukan sehingga kebijakan dan strategi yang akan dilakukan sesuai dengan permasalahan industri dan dapat meningkatkan ekosistem industri. Berdasarkan analytical hierarchy proses, diperoleh bahwa dalam pengembangan industri BBO di Indonesia, maka tujuan utama adalah untuk ketahanan farmasi. Aktor paling penting adalah pemerintah. Faktor paling penting adalah kebijakan pemerintah dan prioritas strategi utama adalah keterlibatan pemerintah. Ada dua driving force utama dalam skenario pengembangan industri BBO di Indonesia, yaitu daya saing industri dan dukungan pemerintah. Kombinasi keduanya menghasilkan 3 skenario. Pada skenario 1 atau ketahanan, daya saing industri BBO dalam negeri yang saat ini sangat rendah ditopang oleh dukungan pemerintah yang tinggi melalui pendekatan ketahanan. Industri tidak berkembang karena terlena dan tidak meningkatkan daya saingnya. Sebaliknya, pada skenario 2, apabila dukungan pemerintah rendah, maka industri BBO akan menjadi zombie industri, yaitu kelihatannya ada, tetapi sesungguhnya sudah mati. Pada skenario 3, dukungan pemerintah di awal tinggi, diikuti dengan peningkatan daya saing oleh industri, sehingga dalam jangka menengah panjang dapat dikurangi secara bertahap mengikuti peningkatan daya saing industri. Industri akan berkembang dan menjadi industri andalan dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Model dan strategi pengembangan industri BBO di Indonesia menggunakan 2 pendekatan, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah panjang. Pada strategi jangka pendek, menggunakan pendekatan ketahanan karena industri belum memiliki daya saing, diarahkan untuk meningkatkan sustainability industri BBO. Industri BBO harus mengembangkan daya saingnya sehingga pada jangka menengah panjang dapat mendukung peningkatan daya saing industri farmasi nasional dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua pendekatan tersebut akan berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa implikasi hasil penelitian ini adalah yang pertama, dibutuhkan ketegasan visi dan teladan pemimpin tertinggi negara, salah satunya dengan menetapkan pengembangan industri BBO sebagai salah satu prioritas nasional. Yang kedua, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk menetapkan ketahanan kesehatan sebagai salah satu dimensi ketahanan nasional dan industri BBO sebagai industri prioritas nasional. Yang ketiga, pemerintah menetapkan kelembagaan khusus yang menjadi leading sektor pengembangan industri BBO, yaitu Kelembagaan Ketahanan dan Kemandirian Farmasi. Yang keempat, pemerintah mengembangkan kawasan industri khusus untuk industri farmasi dan BBO. Yang kelima, pemerintah berperan aktif dalam produksi BBO melalui penugasan kepada kementerian atau lembaga terkait seperti Lembaga Farmasi TNI dan badan usaha milik negara. Yang keenam, keterlibatan auditor negara, yaitu BPK dan BPKP dalam mengawal implementasi kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, pemerintah menetapkan roadmap dan kriteria pengembangan BBO yang penting untuk diproduksi di dalam negeri. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah yang pertama, beberapa latar belakang pengembangan industri BBO yaitu potensi kekosongan obat, next pandemic, geopolitik dan geoekonomi, jumlah penduduk dan produk strategis. Faktor pendukung yaitu skala ekonomi, industri pendukung, teknologi, SDM, dan dukungan pemerintah. Beberapa negara mengembangkan industri BBO dalam negeri dalam perspektif ketahanan dan dilakukan dengan dukungan kuat pemerintah. Yang kedua, profitabilitas industri BBO di Indonesia rendah, masuk dalam kualifikasi industri yang tidak menarik atau unfavorable sehingga tidak atraktif bagi investasi untuk masuk ke dalam industri. Yang ketiga, berbagai stakeholder terlibat dalam berperan penting dalam pengembangan industri BBO dalam negeri, yaitu akademisi dan peneliti, pelaku bisnis baik industri farmasi formulasi maupun industri BBO, asosiasi, dan terutama pemerintah yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tertinggi. Yang keempat, model pengembangan industri BBO di Indonesia menggunakan kombinasi pendekatan ketahanan dan ekonomi.
Kelima, keterlibatan pemerintah merupakan prioritas tertinggi dalam strategi pengembangan industri BBO dalam negeri. Yang keenam, pengembangan industri BBO di Indonesia pada jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan ketahanan nasional melalui ketahanan kesehatan dan dalam jangka menengah panjang diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional. Ada dua saran penelitian yang kami rekomendasikan, yaitu yang pertama adalah adanya kebijakan pemerintah yang saat ini saling bertentangan menyebabkan implementasinya tidak efektif. Sehingga untuk itu perlu dilakukan kajian regulatory impact analysis atau RIA dan pendekatan yurisdiksi hukum untuk harmonisasi kebijakan. Dan yang kedua adalah penelitian selanjutnya melakukan pendalaman terkait dengan matriks daya tarik investasi PAMIANS meliputi kriteria 9 blok, pengayaan dan elaborasi pemanfaatannya di berbagai industri. Penelitian ini telah accepted di dua jurnal terindeks Scopus Q2. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ketua Dewan Promosi. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan ringkasan dari disertasi Saudara Pamian Siregar. Kesempatan pertama untuk tanya jawab saya persilakan kepada Dr. Agus Dini. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya tentu saja saya mengapresiasi disertasi dengan judul Model dan Strategi Pengembangan Industri Bahan Baku Obat di Indonesia oleh Bapak Pamian Siregar. Selamat. Mungkin karena ini sudah sidang promosi, pertanyaan saya tentu saja saya mengikuti dari awal sampai sidang tertutup. Sudah banyak masukan-masukan yang sudah dimasukkan di dalam proposal doktor ini. Tetapi saya ada pertanyaan. Bapak Pamian, menurut Bapak Pamian ini ada novelty dari penelitian Pak Pamian Siregar adalah teori ketahanan nasional melalui penambahan dimensi ketahanan kesehatan. Dan kemudian juga tadi di saran penelitian Bapak Pamian Siregar ada analisis, perlunya ada analisis analisis hukum ya, karena mungkin antara kementerian lembaga itu ada yang kurang matching gitu. Nah, menurut Bapak Pamian, strategi apa lagi atau apa yang harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan bahan baku obat di dalam negeri ini, khususnya di dalam pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Kalau kita melihat Inpres nomor 2 tahun 2022 sudah dikeluarkan. Kemudian KMK dari Kementerian Kesehatan sudah dikeluarkan. Nah, namun kami mengerti bahwa pada saat ini penggunaan obat yang menggunakan bahan baku produk dalam negeri belum mengembirakan seperti keinginan dari khususnya keinginan daripada Kementerian Kesehatan. Mungkin itu. Iya. Terima kasih Ibu Agustini. Jadi memang salah satu tantangan pengembangan kita di Indonesia untuk industri bahan baku obat ini yang Ibu sampaikan tadi itu sesungguhnya sudah banyak kebijakan pemerintah. Seperti yang tadi memang saya paparkan di latar belakang itu masing-masing kementerian itu menerbitkan berbagai kebijakan. Dan industri merasakan sebenarnya sampai saat ini Kementerian Kesehatan itu termasuk yang sangat progresif, Bu, dalam menerbitkan berbagai kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan tadi bagaimana industri bahan baku obat ini bisa berkembang, karena memang sebagai user. Tetapi tadi ada 13 stakeholder yang terlibat ya, dan masing-masing itu mempunyai perspektif yang berbeda terkait dengan tujuan pengembangan industri bahan. Lagi hidup, Prof. Jadi kalau misalnya sekarang ini katakanlah tantangan yang utama itu kita sama-sama tahu bahwa dengan penggunaan industri bahan baku obat yang di dalam negeri ini itu harga produk jadi itu lebih tinggi
Karena apa tadi? Memang karena dengan skala ekonomi yang kecil harganya jadi tinggi. Nah, ini menyebabkan produk jadinya pun tinggi. Sementara sistem pengadaan kita di Indonesia, baik itu dengan Perpres 16 2018 ya, maupun yang sudah diperbaiki Junto Perpres 12 2021 terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu diatur bahwa penggunaan penggunaan produk itu harus yang paling murah, dan inilah yang digunakan oleh user, dalam hal ini rumah sakit maupun sarana kesehatan di daerah. Nah, dengan tadi ada perbedaan pandangan gitu ya, perspektif bahwa di satu sisi pemerintah itu harus memprioritaskan produk yang murah, tapi di sisi lain sebenarnya kita ingin mengembangkan tadi itu industri bahan baku obat dalam negeri. Ini yang akhirnya sering berbenturan di lapangan. Termasuk dalam hal ini ada auditor kita pun, BPK dan BPKP itu belum ikut terlibat sebenarnya. Bagaimana memediasi terkait dengan perbedaan tadi itu ya, antara kepentingan tersebut. Nah, memang salah satu yang bisa dilakukan tadi itu selain melakukan harmonisasi peraturan, yang lebih tinggi lagi sebenarnya adalah seperti yang kami rekomendasikan itu ketegasan pemerintah dalam tujuan pengembangan industri BBO dalam negeri ini. Melalui ketegasan ini nanti memang seperti tadi yang Ibu sampaikan itu, yaitu adalah bagaimana meningkatkan ketahanan kesehatan. Ini nanti akan lebih memudahkan sebenarnya menyusun roadmap tahapan pengembangan industri bahan baku obat ini. Jadi dalam jangka pendek memang ya ketahanan ini nih yang harus menjadi prioritas, dan untuk itu butuh leader dalam hal ini pemimpin tertinggi, sehingga semua stakeholder yang terlibat itu memahami memiliki perspektif yang sama, sehingga kalau ada tadi benturan-benturan itu sebenarnya terkait dengan regulasi-regulasi yang bertentangan itu, ini nanti bisa diselesaikan lewat harmonisasi. Jadi kira-kira itu Bu yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pamian. Ada satu lagi boleh nambah ya, sedikit. Jadi tadi zombie industri tadi akan bisa diminimalkan apabila tadi jawaban Pak Pamian yang terakhir bahwa ada ketegasan dari pemerintah untuk mendukung industri bahan baku obat Indonesia. Ya. Ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Agusdini. Ada penegasan sedikit tadi ya, saya kira ini suatu hal penting untuk diperhatikan. Berikutnya saya persilahkan Profesor Hartisari, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pak Saudara Promovendus, selamat. Anda sudah sampai di tahap yang ini gitu ya. Dan saya juga ikut di sidang tertutupnya. Saya sudah merasa juga bahwa semua apa yang kita minta pada saat hasil ujian tertutup sudah masuk begitu ya. Tapi pasti mungkin masih ada yang perlu sedikit ditanyakan gitu ya Pak ya. Baik, jadi yang pertama saya mengatakan bahwa hasil penelitian ini sangat baik karena menulisnya pun dengan sistematis, terintegrasi semuanya, sehingga harusnya ini bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya. Pertanyaan pertama begini Pak Pamian. Kalau kita membuat suatu model gitu ya, kita pasti ada pikiran ini untuk siapa nih user dominan kita gitu ya. Atau Bapak bilang enggak, saya hanya ingin memotret saja gitu. Nah ini yang mana nih? Kalau ada user dominannya, sebenarnya user dominannya siapa gitu ya? Atau yang nggak ada user dominan, mau dilihat semuanya aja. Ini kira-kira jawabannya gimana? Ya, ini pertanyaan yang benar-benar sebenarnya menjadi kegelisahan saya sebenarnya Prof selama ini. Jadi ada 13 stakeholder tadi itu, dan saat ini sebenarnya ada masing-masing itu merasa memiliki peran lah gitu ya. Misalnya kalau di Kementerian Kesehatan itu sudah ada satu direktorat, namanya itu Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Di Kementerian Perindustrian juga ada namanya itu Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Nah,
dua kementerian ini saja sudah memiliki perspektif yang berbeda dalam hal ini. Sehingga tadi sebenarnya saya mengusulkan kalau kita menggunakan kelembagaan yang ada sekarang ini, itu rasanya akan sulit. Sehingga perlu ada kelembagaan yang baru. Nah, untuk itu sebenarnya siapa yang berperan? Makanya sebenarnya dalam implikasi manajerial yang saya sampaikan, butuh ketegasan pemimpin tertinggi. Jadi kalau ketegasan pemimpin tertinggi, yaitu adalah presiden. Kenapa? Karena memang perspektif yang kita bangun adalah perspektif ketahanan. Begitu dia perspektif ketahanan, itu adalah memang menjadi domainnya dari pemimpin tertinggi suatu negara. Nah itu yang ininya sebenarnya kita berharap ini menjadi concern dari pemimpin tertinggi negara sebenarnya, Prof. Demikian, Prof. Baik, jadi artinya temuan Bapak adalah pemimpin tertinggi di mana hal ini akan mewakili pemerintah. Benar nggak kalau saya Betul, ngomong Prof. gitu? Ya. Baik, jadi artinya user dominannya, apakah itu ditemukan gini? Jadi berarti Bapak memotret dulu, ini yang saya ingin, kemudian Bapak bilang, oke ini yang paling dominan sebenarnya pemerintah. Makanya keluar di akhir yang sangat nyambung sekali, bahwa skenario yang keluar adalah ini kepada pemerintah, sebenarnya kan begitu. Betul, Ya? Prof. Nah, skenario 3 yang Bapak usulkan itu adalah kombinasi ketahanan dan industri andalan. Di mana Bapak katakan bahwa di awal-awal, karena memang industri BPO dalam negeri ini kan unfavorable gitu ya, Ya. nggak banyak diminati ini ya. Betul. Nah oleh karena itu Bapak bilang di awalnya dukungan pemerintah harus tinggi dulu, baru kemudian dia bisa berkembang seperti itu. Tadi kata-katanya adalah nanti akan ada roadmap. Nah, kalau di dalam matematik ya, kita selalu mendengarkan ada dua kata syarat. Yang pertama adalah syarat cukup dan syarat perlu. Ya. Atau saya gampangnya bilang begini aja, syarat wajib sama syarat yang seterusnya gitu ya, syarat implementasinya. Nah dari skenario ketiga ini, di mana Bapak katakan adalah kombinasi ketahanan dan industri andalan, dikaitkan dengan user dominannya adalah pemerintah, tadi sudah dikatakan, karena keluarnya di akhir juga 1 sampai 7 itu kan 6 kayaknya pemerintah semua gitu ya, Ya. yang lain enggak. Jadi bisakah Bapak mengatakan jadi syarat wajibnya ini dulu gitu ya, kemudian roadmap-nya seperti apa, katakanlah misalnya dalam 2 tahun harusnya seperti ini. Jadi syarat wajib pemimpin tertinggi. Ya oke lah pemimpin tertinggi asal dia ngomong semua kan. Nah tapi maksud saya bisakah lebih dideskripsikan gitu ya, bahwa ini loh wajibnya harusnya ini. Kalau dia nggak ada ini nggak akan jalan nih skenario-nya. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Prof. Jadi memang kenapa pemerintah menjadi syarat ini ya, syarat cukup ya. Oh cukup ya. Ya, Baik. syarat cukup paling penting karena apa memang? Bagi industri sebenarnya, industri bahan baku obat dalam negeri itu tidak merupakan suatu urgensi. Oke. Ya, karena apa? Karena teman-teman di industri farmasi tadi itu ya, yang selama ini sudah eksis, itu dengan menggunakan bahan baku obat import, itu operasional mereka tidak ada masalah sebenarnya. Bahkan harganya lebih murah tadi itu. Nah, menjadi permasalahan sebenarnya pada saat terjadi tadi itu beberapa case, itu menjadi permasalahan. Untuk industri iya, tetapi untuk pemerintah malah jauh lebih penting sebenarnya. Kalau pandemi COVID-19 kemarin itu kan menunjukkan bagaimana kelabakannya pemerintah gitu menghadapi kekosongan obat. Industri mungkin mengalami kerugian, tapi tidak seperti misalnya yang pengaruh yang dialami oleh pemerintah. Nah, dalam konteks itu memang dalam jangka pendek itu pemerintah itu harus mendesain tadi bagaimana supaya industri itu mau masuk sebenarnya ke sini. Ini. Jadi untuk itu ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus didesain sehingga industri yang unfavorable tadi itu sebenarnya bisa menarik. Nah, dalam jangka menengah panjang saya sampaikan tadi sebenarnya supaya ini tidak menjadi ini juga menjadi beban bagi pemerintah karena biasa kalau dia ada proteksi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan constraint-nya cukup banyak sebenarnya. Nah, untuk itu industri harus mengembangkan daya saingnya sebenarnya. Nah, ada beberapa sebenarnya kalau di model yang kita bangun itu di mana misalnya katakanlah industri upstream-nya harus dibangun. Siapa yang melakukan ini? Ini kan harus industri juga. Penguatan R&D sehingga apa? Sehingga tadi bisa menghasilkan misalnya katakan efisiensi yang lebih baik. Nah, ini sebenarnya
yang dilakukan oleh industri, tapi tidak mungkin dilakukan dalam jangka pendek ini. Karena itu takes time. Demikian, Prof. Ya, baik Pak. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Sebenarnya itu yang harus kita taruh gitu di sini. Itu sangat baik sekali karena itu menjadi benar-benar masukan yang sangat baik bagi pemerintah. Jadi hasil Bapak tuh menunjukkan itu, Iya. begitu. Saya pikir Iya, itu Prof. saja Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Hartisari. Selanjutnya saya persilahkan Profesor Laksono yang kebetulan hadir secara daring karena beliau mungkin sedang di Jogja, Profesor dari UGM. Saya persilahkan Prof. Laksono. Terima kasih. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa dengar ya? Kan, Bisa mendengar suara saya? Bisa, Iya, Prof. iya. Bisa, Prof. Ya, makasih. Maaf tidak bisa datang ke Bogor karena ada acara keluarga yang saya tidak bisa meninggalkan. Nah, ini ada satu hal yang menarik ya. Ini penelitiannya sungguh sangat bagus untuk Pak Mian ya. Ini selamat ya. Ini betul-betul sebuah milestone dalam pengembangan ilmu mengenai industri farmasi dan juga ketahanan. Nah, pertanyaannya saya hanya satu, tapi ada A dan B ya. Tentang ini, ketahanan ya. Jadi bagaimana sejarah industri BPO di negara lain, Pak? Misalnya di Cina ataupun India, apakah menggunakan model ketahanan atau mungkin untuk masalah efisiensi? Ya, ini yang pertama ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dalam konteks ketahanan itu, andai kata memang ada semacam subsidi yang harus diberikan, itu subsidi itu diberikan di level atau di aras mana, apakah di hulu atau di hilir, dan kalau dihitung rupiahnya itu berapa perkiraannya. Ini, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Yang pertama memang bagaimana sih sebenarnya di luar negeri ya pengembangan ini. Kalau kita lihat di hasil penelitian saya itu ada beberapa negara yang coba kita capture itu yang sekarang ini memang berhasil mengembangkan industri BBO dalam negeri. Ada Cina, India gitu ya, Bangladesh. Itu hampir semuanya itu Prof memang dimulai dari tujuan untuk ketahanan kesehatan ini. Jadi pandemi COVID-19 yang lalu malah lebih meningkatkan urgensi di beberapa negara besar yang selama ini merupakan menjadi kiblat dari industri farmasi. Katakanlah Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika Serikat pada tahun 2000, pada saat 2020, pada saat COVID tersebut, itu masih Donald Trump waktu itu presiden mengeluarkan White House Executive Order nomor 12.001 dan 12.017, di mana salah satu penekanan yang disampaikan di situ adalah betapa pentingnya sebenarnya kemandirian industri farmasi untuk ketahanan. Jadi bukan hanya terkait keamanan, security, di situ itu memang resiliensi. Jadi jauh lebih tinggi sebenarnya daripada hanya keamanan. Dan ini memang bisa kita rasakan. Pada saat COVID yang lalu di tempat kita sendiri, itu kan kelihatan bagaimana permasalahan kesehatan itu menyebabkan itu turunnya sebenarnya tingkat keamanan maupun ketahanan kita. Ada rebutan obat dan lain-lain gitu ya. Dan ini menjadi sebenarnya evidence bagaimana memang implikasi permasalahan kesehatan terhadap ketahanan. Nah, di India dan China yang saat ini menjadi market leader sebenarnya Prof untuk industri bahan baku obat, itu mereka melakukan hal yang sama sebenarnya. Awalnya itu kalau kita lihat China dan India, mereka melihat bahwa dengan jumlah penduduk mereka yang masing-masing itu 1,5 miliar, itu kalau mereka tergantung pada bahan baku obat import, ini akan sangat berbahaya untuk ketahanan kesehatan mereka. Nah, itu yang menyebabkan waktu itu India sendiri melakukan Patent Act ya. Patent Act yang itu tidak mengakui adanya paten. Untuk apa? Untuk bisa mengembangkan sebenarnya industri farmasi dan industri bahan baku obat ini. Dan dalam jangka menengah panjang memang kita lihat
dengan skala ekonomi yang berhasil mereka bisa meningkatkan daya saingnya. Cina demikian juga, Prof. Kalau di Cina memang pendekatannya mereka dengan jumlah penduduk yang besar juga itu bahkan sampai mereka di awal itu tidak terlalu memperhatikan aspek regulasi kefarmasian. Makanya waktu itu ada isu-isu environment gitu ya. Produksi bisa dilakukan oleh UMKM tanpa GMP dan kita lihat sekarang memang dengan skala ekonomi yang besar mereka bisa bersaing. Jadi hampir semuanya memang Prof kalau kita lihat yang berhasil sekarang di awal itu adalah untuk ketahanan. Di Eropa pun sama sekarang Prof. Jadi kalau kita lihat misalnya mereka mengembangkan industri BBO paracetamol yang sempat lama di shutdown tahun 80-an, begitu mereka misalnya sekarang mulai mengembangkan lewat anggaran pemerintah, itu sebenarnya tujuan untuk ketahanan. Karena melihat pengaruh bagaimana waktu itu kelangkaan bahan baku obat paracetamol. Demikian Prof. Jadi memang ada timeline yang dilakukan, tapi di timeline tersebut ada sebenarnya objektif yang lebih clear. Kapan itu untuk tujuan ketahanan, kapan itu adalah untuk kepentingan ekonomi. Yang kedua untuk subsidi, memang kalau kita lihat terkait subsidi ini, dan ini adalah common dilakukan di beberapa negara, ada biasanya lewat proteksi, ada lewat subsidi, bahkan Amerika Serikat sendiri pun sekarang Donald Trump melakukan biaya masuk gitu ya. Nah kita mau menetapkan yang mana? Subsidi ini kalau kami lihat memang apa yang dilakukan India itu contoh yang lebih bagus. Subsidi itu dilakukan di hulu, tujuannya apa? Supaya harga produk itu memang bisa lebih murah Prof. Dengan harga lebih murah, itu akan meningkatkan sebenarnya daya saing industri nantinya, baik industri BBO-nya maupun industri produk jadinya. Demikian Prof, kalau besarannya barangkali itu butuh perhitungan yang khusus nanti Prof. Terima kasih. Ya, tapi besar tadi bisa menurun Pak ya, kalau sudah jadi kemudian lama-lama akan turun Pak ya, besaran tadi ya. Betul Prof, betul Prof. Makasih, makasih. Terima kasih Prof. Laksono. Berikutnya saya persilahkan Dr. Jahro, silakan. Prof. Samsul ya. Selamat untuk Pak Pamian ya sudah sampai ke tahap ini ya. Jadi sebenarnya saya hanya menegaskan ya bahwa penemuannya ya kondisi sekarang ini ya industri BBO itu unfavorable ya kan. Kemudian Pak Pamian itu membuat modelnya ya, kemudian menentukan prioritas ya, berusaha mengubah yang tadinya unfavorable ya untuk bisa meningkat ya baik dari sisi ketahanan dan juga efisiensi ya. Tadi ditekankan bahwa ya pemeran pentingnya ya kalau Bu Sari mengatakan tadi user dominannya adalah pemerintah ya. Tapi kan dalam menerapkannya ya itu tidak hanya satu saja. Ya tadi disebutkan 13 stakeholder dari ABG ya. Akademia, bisnis dan government. Mungkin bisa lebih dijelaskan ya ekosistem industrinya seperti apa yang mau dibangun ya. Jadi bukan hanya pemerintah saja tapi keterlibatan dari akademia ya, bisnis dan government-nya juga bisa dijelaskan. Di sini ada sih, cuman tadi agak kurang dibahas. Mungkin minta penjelasan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Siti Jahro. Jadi memang kalau kita lihat ada 13 stakeholder itu memang cukup banyak ya ininya itu. Tetapi di dalam ekosistem ini tadi ada ABG tadi ya, akademisi, bisnis dan government itu masing-masing punya peran sebenarnya. Pemerintah itu sebagai government itu ada dua sebenarnya perannya. Satu, mereka adalah pembina industri. Yang kedua juga sebagai user. Jadi user dalam hal ini katakanlah di-lead oleh Kementerian Kesehatan. Dengan era BPJS sekarang ini memang 90% penduduk kita itu sudah masuk di cover oleh BPJS gitu ya. Jadi ini menjadi user paling besar sebenarnya dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi tadi selain dia sebenarnya pembina industri juga ini. Nah, kemudian akademisi dan peneliti perannya itu sebenarnya dalam hal nanti meningkatkan kemampuan, capability dan kompetensi R&D. Sehingga apa? Sehingga
diperoleh sebenarnya daya saing, karena daya saing itu terutama dari efisiensi diperoleh kalau pendekatannya itu adalah ekonomi. Jadi ini sangat terkait dengan peran dari akademisi dan peneliti, termasuk juga dalam pengembangan kompetensi dan kapabilitas SDM. Sebagai informasi Dr. Tujuro, saat ini hampir semua universitas belum ada yang memang mendedikasikan untuk tenaga ahli industri bahan baku obat. Yang ada itu adalah di industri farmasi formulasi. Jadi karena apa? Karena memang playing field-nya nggak ada. Nah, untuk itu sebenarnya dibutuhkan peran universitas. Nah, bisnis tentunya sebagai pelaku ini paling banyak ininya itu perannya nanti sebenarnya bagaimana mereka tentunya nanti setelah masuk di sini melakukan kolaborasi dengan berbagai berbagai partner yang dapat mengatasi tantangan dan handicap yang ada saat ini. Misalnya ketiadaan teknologi, ketiadaan kompetensi SDM, dan lain-lain. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya. Dr. Jahro. Berikutnya saya persilakan perwakilan dari program studi untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penjaminan mutu dari disertasi ini. Silakan, Dr. Nimi. Ya, terima kasih Prof. Samsul. Pak Pamian, selamat ya sudah sampai pada hari ini. Sudah promosi. Secara keseluruhan ada beberapa hal nanti yang harus diperbaiki supaya disertasi ini lebih sempurna ya. Tapi itu hanya masalah format saja, jadi nggak usah khawatir. Tapi ada hal yang menarik menurut saya dari apa yang Bapak sampaikan, yaitu matrik daya tarik investasi industri Pamians. Itu nama Bapak ya? Iya. Nah, saya ingin Bapak bisa menjelaskan kepada semua audiens yang ada di sini, seperti apa sih untuk menarik industri masuk, karena Bapak sampaikan tadi hampir 90% impor kan BBO kita ya. Terus zombie apa tadi katanya. Coba Pak, karena dari tadi nggak dibahas tuh. Yang mana sih yang matrik daya tarik Pamians itu? Ini bagus sekali sebenarnya karena ini adalah kebaruan yang harusnya ditonjolkan oleh Pak Pamian. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Nimi. Jadi memang matriks ini merupakan salah satu yang saya harapkan itu menjadi kontribusi sebenarnya nanti. Baik untuk teman-teman ini industri yang ada di sini, ini pelaku-pelaku bisnis ini banyak di sini Bu Nimi ini. Orang the rich man Bu, ini the rich man gitu ya, maupun nanti pemerintah sebenarnya dalam mendesain kebijakan. Jadi kalau kita lihat matriksnya itu memang ada dua. Satu adalah profitability industri. Profitability industri ini selama ini menjadi baseline atau underlying dari teman-teman investor untuk melakukan investasi di industri. Tapi saya coba mengkolaborasikan sebenarnya dengan yang sumbu horizontal, yaitu daya tarik. Daya tarik ini merupakan salah satu juga novelty yang saya kembangkan dari Porters, framework 5 Force Porters, yang saya kuantitatifkan. Yang tadinya kualitatif, sekarang menjadi kuantitatif. Nah, kalau ini dikolaborasikan, dalam melakukan investasi nantinya, itu teman-teman investor itu bisa melihat seberapa menarikkah ini sebenarnya industri ini. Sebagai gambaran misalnya, tekstil ada eranya waktu itu merupakan salah satu industri yang sangat menarik. Tekstil, industri tekstil kita. Tapi saat ini dengan kondisi yang ada, itu sudah berpindah, itu masuk di unfavorable. Sehingga ini sebenarnya akan menjadi warning bukan hanya untuk investor, tapi untuk pemerintah juga. Untuk pemerintah untuk apa? Dengan mengetahui misalnya suatu industri ada di dimensi yang mana, dia bisa mendesain kebijakan. Kalau misalnya di unfavorable, apakah tujuannya mau untuk ekonomi atau ada tujuan yang lain? Nanti desain pemerintah tentu diarahkan ke sana nantinya. Kira-kira demikian Bu Nimi. Ya, oke, ini bagus sekali Pak. Jadi mungkin yang lain juga harus berani seperti Pak Fahmian saya pikir ya untuk memunculkan bahwa ini teori yang saya hasilkan dari penelitian disertasi ini ya. Selanjutnya ada satu lagi terkait dengan tadi HHP, Bapak kan sampaikan semua pemerintah tuh.
Cuma kan pemerintah itu besar, jadi tadi yang harus dispesifikkan Ya. seperti yang disampaikan oleh Prof. Sari tadi. Saya pikir itu dari saya, Prof. Samsul, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Nimi. Saya kira ada hal yang memang perlu diakomodir, ya harus diakomodir karena ini menjadi bagian di dalam meningkatkan mutu dari disertasi Saudara Pamian. Sebelum saya serahkan kepada pimpinan sidang, saya ada satu pertanyaan saja. Kira-kira kalau model ini diterapkan, apakah persoalan BBO itu akan selesai? Iya, Prof. Jadi saya yakin kalau model ini diimplementasikan, itu permasalahan perbedaan sekarang yang ada dalam implementasinya itu bisa selesai, Prof. Berarti harus penelitian lagi kan? Jadi harus dijawab selesai memang. Iya. Harus yakin, apalagi di sini ada Ibu Direktur nih ya. Langsung suruh penelitian lagi nih kalau enggak selesai. Baik, saya kira pertanyaan-pertanyaan telah selesai dan pimpinan sidang saya kembalikan kepada saudara yang mewakili rektor. Baik, terima kasih Prof. Samsul Ma'arif yang telah memimpin sidang promosi. Sidang saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Komisi Promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk menunggu. Dengan ini sidang saya nyatakan diskor.
Sekali lagi, 1, 2. Satu, dua.
Nggak apa-apa, kurang satu. Kurang satu. Baik, Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali di kursinya masing-masing karena sidang promosi akan dimulai kembali. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai kembali. Mohon agar menjaga kehidmatan dan kehusuan kehidmatan ujian sidang promosi di siang hari ini. Handphone harap diprogram pada posisi silent. Sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi, atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Pamian Siregar atas selesainya program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Pamian. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, IPK-nya Pak Pamian ini 3,97 dari 4. Ya. Dan selesai dalam waktu 37 bulan. Ya, 7 bulan. Tadi kami Komisi Promosi berdiskusi ya, dan kami sepakat bahwa disertasinya Pak Pamian ini sangat memberikan dampak yang besar begitu ya bagi industri kesehatan, dan tadi saya mendapatkan informasi dari Profesor Samsul ya, Profesor Laksono, bahwa disertasi ini akan dibuat jadi buku Pak ya. Jadi buku. Jadi mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan nanti semakin banyak orang yang membaca. Kalau disertasi barangkali nuansa akademiknya masih sangat kental begitu ya. Nah, nanti di buku bisa dibuat menjadi lebih populer sehingga orang yang tidak memiliki pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategik dan seterusnya begitu ya, apa itu porter begitu kan ya. Nah, itu nanti bisa juga membaca dan mendapatkan insight. Baik, selanjutnya saya persilahkan Ketua Komisi Pembimbing Profesor Samsul Ma'arif untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini dalam waktu maksimum 10 menit. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Komisi Pembimbing, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Pamian Siregar, keluarga kecil, istri, anak-anak, dan mungkin juga ada keluarga kecil lainnya, kemudian keluarga besar. Keluarga besar artinya tempat Pak Pamian bekerja. Kami menyampaikan selamat atas keberhasilan ini. Kalau keluarga kecil saya kira karena kami pembimbing itu, saya, Prof. Laksono, Dr. Jahro sering meminta supaya segera. Alhamdulillah selesai juga akhirnya, walaupun dengan penuh tekanan, tapi sekarang sudah plong saya kira ya, jadi sudah selesai urusannya. Kebetulan Pak Pamian ini sebagai apoteker senior, jadi selalu menerima resep dari istrinya sebagai dokter gitu. Jadi istrinya yang bikin resep, Pak Pamian yang melayani obatnya. Jadi ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh anggota Komisi Pembimbing, penguji luar komisi, Dr. Agus Dini, Profesor Hartisari, kalau tadi pembimbing Prof. Laksono yang setia mendampingi Saudara Pamian dan juga Dr. Jahro. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih kepada perwakilan dari Prodi yang telah memberikan insight ya di dalam penyempurnaan disertasi ini. Sebagaimana terlihat di dalam sidang promosi ini, kebaruan dan keunggulan disertasi dapat ditinjau dari banyak hal. Tadi sudah menyaksikan semua ya, beberapa hal diantaranya tadi yang ditanya oleh perwakilan Prodi, yaitu
terkait dengan matrik Pamian tadi memang harus berani menyampaikan itu matrik daya tarik industri Pamian. Mapping daya tarik industri berdasarkan level daya tarik porter tadi dan tingkat profitabilitas industri. Kemudian banyak hal lain saya kira tadi sudah disaksikan bersama dan kemudian juga karena saya dibatasi 5 menit jadi saya ringkas saja bahwa penelitian ini atau disertasi ini tidak hanya diakui oleh IPB gitu ya, tapi karena syarat harus dipublish, jadi ada 2 yang sudah accepted terkait dengan penelitian ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat atas keberhasilan ini, mudah-mudahan keberhasilan ini bisa membawa kesuksesan juga dari Saudara Pamian di dalam meniti karir di dunia obat-obatan ya, di dunia farmasi ya, terutama BBO. Saya membimbing Pak Pamian ini terkait dengan BBO, akhirnya saya bisa banyak ngomong tentang BBO. Orang bingung kok Bapak tahu katanya. Karena dosen itu untungnya gitu, begitu membimbing BBO ya dipelajari, oh BBO itu seperti ini. Begitu saya ngomong agak panjang lebar, mereka kaget. Oh kok Bapak tahu juga ya masalah BBO gitu ya. Jadi itu untungnya dosen gitu ya. Jadi walaupun bahasa Jawanya, singkatan bahasa Jawa dosen. Ngomongnya sak dus, doe sak sen gitu ya. Tapi kita senang ya sebagai dosen, saya kira senang. Buktinya Profesor Hartisari senyum terus sebagai dosen gitu ya. Baik, saya kira akhir kata sekali lagi saya mengucapkan selamat dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Prof. Samsul ini selain sebagai guru besar, ya tadi ya, rupanya pengalaman hidup membawa menjadi Rektor Institut Kesenian Jakarta. Ya, ya. Itulah IPB ya, fleksibel banget. Ya, jadi beliau sekarang diamanahkan menjadi Rektor IKJ. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Pamian untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Komisi Promosi Pak Zainal sebagai pimpinan sidang, Prof. Samsul, Bu Siti Jahro, Prof. Hartisari, Bu Nimi, Bu Agustini, dan Prof. Laksono. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Baik yang saya rasakan berkat ridho dan perkenannya sehingga sidang promosi siang hari ini dapat berlangsung. Everything happens for a reason and a purpose. Ini value yang saya pegang sebenarnya sampai saat ini. Sidang promosi siang ini semakin menguatkan saya terhadap value yang saya pegang tersebut. Saya tidak pernah merencanakan sebenarnya untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3 ini, merupakan pendidikan akademik tertinggi gitu ya. Apalagi program doktoral di kampus besar yang terkenal seperti Sekolah Bisnis IPB ini. Meskipun tadi disampaikan S2 saya dari sini. Jadi kalau dulu itu memang yang sering ambil brosur untuk S3 itu ada beberapa teman itu saya nggak pernah berani melihat pun tidak pernah berani gitu ya. Tapi ya itulah ternyata akhirnya tadi everything happens for a reason and a purpose. Kenapa? Jadi permasalahan, kekhawatiran dan kegundahan akibat banyaknya kekosongan obat waktu itu yang diakibatkan oleh gangguan suplai BBO yang terjadi pada episode pandemi COVID-19 yang lalu, mendorong saya untuk berpikir dapat berkontribusi membantu pemikiran mengatasi permasalahan saat itu dan ke depan.
Saya sering diminta sebagai narasumber, tadi ada Direktur Eksekutif GP Farmasi Pak Elviano ini, beliau Direktur Eksekutif ngomong, ini yang biasa Pak Pamian sampaikan dan kita diskusikan pada saat FGD dengan berbagai kementerian lembaga. Betul. Jadi pada saat itu beliau ada beberapa di sini nih, ada Ketua Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat Pak Sudirman ini, FX Sudirman. Ditanyakan, kalau kita menggunakan apa yang disampaikan oleh Pak Pamian ini sebagai underline untuk kebijakan pemerintah, it's impossible karena ada conflict of interest. Posisi saya sebagai direktur utama di salah satu perusahaan memang yang bergerak di situ. Ini Bu Agustin ini salah satu sebenarnya saksi hidup yang biasa ngundang saya sih. Jadi narasumber FGD dan mendesain beberapa kebijakan yang sekarang sudah rilis. Ya, ada beberapa kebijakan itu dimiliki oleh Bu Agustini ini. Dan itulah yang mengantarkan saya akhirnya berlabuh di sekolah bisnis ini kembali. Dan untuk itu rasanya saya harus mengucapkan banyak terima kasih untuk sekolah bisnis IPB yang berkenan menerima saya kembali dan bisa melanjutkan dan menyelesaikan ini. Yang pertama mungkin kepada Sekolah Pasca Sarjana IPB saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada pembimbing saya Prof. Samsul Ma'arif, Bu Siti Jahro, dan Prof. Laksono yang memberikan saya rasanya kepercayaan hampir 100% gitu ya, tanpa mengurangi kontrol terhadap quality ya. Dan mengejar-ngejar saya. Khususnya Prof. Samsul, kalau saya terima WA dari Prof. Samsul ini, saya udah gemetaran itu. Biasanya nanyanya itu, kapan kolokium, kapan sidang promosi, kapan seminar hasil gitu ya. Dan saya sangat bersyukur Prof. Jujur, kalau bukan karena Prof. barangkali saya belum bisa berdiri di sini pada sore hari ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Ibu Siti Jahro dan Prof. Laksono. Terima kasih kepada Sekolah Bisnis IPB, Profesor Dr. Nur Ajam Asani dan Prof. Dr. Insinyur Ujang Sumarwan selaku Ketua Program Studi, yang hari ini ada Pak Zainal dan Bu Nimi yang mewakili. Kepada seluruh keluarga besar Sekolah Bisnis IPB, baik para dosen dan seluruh staf yang telah banyak membantu, terutama Mas Noah. Terima kasih Mas Noah yang sangat responsif meskipun diganggu ya setiap saat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, ada DMB 18 di sini yang sebentar lagi juga akan segera menyusul. Mudah-mudahan dilancarkan ininya rencananya teman-teman. Dan tidak lupa juga saya sangat berterima kasih. Ternyata IPB itu, sekolah bisnis itu sangat berkesan ya, sehingga teman-teman MBE 63 juga hadir di sini. Ini ada banyak teman-teman saya dari E63 di sini. Terima kasih teman-teman masih menjaga kekompakan ya setelah sekian lama. Dari teman-teman industri yang hadir saat ini, dari GP Farmasi dan Asosiasi Biofarmasi, Pak Sudirman, Pak Andrianto, Pak Irfat, terima kasih banyak. Dan teman-teman yang lain barangkali dari perusahaan saya, ada Direktur Operation, Mr. Mo, thank you Mr. Mo. Ada Direktur Keuangan Pak Fahmi, dan banyak, ini ada Pak Emil dan lain-lain. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan untuk keluarga besar saya di sini ada lengkap, adik-adik semua. Nggak tahu kok tiba-tiba datang juga, tadinya tidak diundang sebenarnya, tapi tiba-tiba datang. Dan ayah saya yang tidak dapat hadir karena kondisi ayahanda tercinta B. Siregar, terutama ibu saya almarhum El Sinambela yang saya yakin dia akan bangga. Teladan dan ajarannya selalu menjadi lentera ketika saya menghadapi kesulitan. Terima kasih juga buat keluarga, istri saya Dr. Novayanti, anak saya yang paling besar ada yang mengikuti Dr. Landro, kemudian ada Caca dan Kevin.
mudah-mudahan apa yang Papa perjuangkan ini menjadi teladan dan contoh buat kalian dalam menapaki kehidupan. Dan banyak lagi Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan, pihak-pihak yang di sini berkenan hadir dan membantu saya. Terakhir, saya berharap tadi disampaikan semoga hasil penelitian ini berguna untuk nusa dan bangsa, dan izinkan saya memohon maaf apabila dalam interaksi selama ini banyak kesalahan maupun kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pamian yang telah memberikan sambutan ya sebagai lulusan di siang hari ini. Selanjutnya izinkan saya membacakan sambutan dari Rektor Institut Pertanian Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin yang saya hormati. Atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Pamian Siregar atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat Bapak bekerja, ya Kimia Farma Sunggun Farmakopia. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Komisi Pembimbing, Profesor Samsul Ma'arif, Dr. Siti Jahroh, Profesor Laksono Trisnantoro, atas curahan waktu, pemikiran, dan perhatian dalam pembimbingan penelitian, penulisan disertasi sampai dengan kelulusan pada siang hari ini. Kepada Dr. Agustini Banun Saptaningsih dan Profesor Hartisari, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu berdua menjadi komisi promosi di luar pembimbingan. Proses yang panjang, ya mulai dari korespondensi, ya sebelum ujian tertutup. Setelah itu kita melaksanakan ujian tertutup bersama-sama, memberikan komentar dan seterusnya, dan tadi pada saat menjelang sidang promosi, kita tanya juga ke beliau berdua apakah sudah cukup, dan beliau menyampaikan sudah cukup. Begitu. Terima kasih Ibu berdua. Izinkan saya menyampaikan sertifikat dari Dekan Sekolah Bisnis. Sayangnya sertifikat ini tidak bisa diagunkan. Ya. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi Manajemen dan Bisnis yang hari ini diwakili Dr. Nimi Jubairnarni. Saya ucapkan terima kasih, begitu juga kepada Dekan Sekolah Bisnis serta beserta staf, ya tadi Mas Noah dan Mbak Indah. Ini Mas Noah ini kalau hilang 1 hari aja dari SB, kita bingung gitu ya. Kalau kami ini saya, Prof. Samsul, Bu Siti Jahroh, ya ibu-ibu yang lain gak hadir, aman-aman aja. Tapi kalau Mas Noah gak hadir 2 hari aja, kita bingung ya. Mahasiswa larinya jadi ke kita kan gitu ya. Terima kasih Mas Noah, Mbak Indah, dan teman-teman yang lain. Kepada Pak Pamian, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya menyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari ilmu yang saudara tekuni. Di depan hadirin pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertai saudara. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis, dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan baik pada ujian tertutup maupun pada sidang promosi hari ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya menjadi modal untuk pengembangan karir saudara di masa yang akan datang. Penelitian saudara diharapkan dapat menghasilkan iptek yang dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta tentu saja dapat memperkaya substansi perkuliahan dalam bidang manajemen dan bisnis.
Akhirnya, predikat dari gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapat nilai tertinggi dari masyarakat, dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan agar dapat segera wisuda di masa yang akan datang dalam waktu yang dekat. Kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi hari ini, dengan penuh perhatian saya ucapkan terima kasih. Tadi ada teman-teman dari DMB Angkatan 18 ya, teman-temannya Pak Pamian, barangkali juga ada teman-teman dari DMB yang lain, mahasiswa program doktor, ada ya E63 tadi ya. Nah, teman-teman E63, kalau yang belum mengambil doktor dan mau mengambil, barangkali bisa daftar, begitu ya. Kepada para kolega Pak Pamian yang hadir hari ini juga sama, gitu ya. Apabila berniat untuk sekolah, barangkali nanti tipsnya bisa ini kan Pak Pamian. Atau jangan-jangan Pak Pamian nanti salah satu bisa menjadi pembimbing kan begitu ya. Mudah-mudahan ya. Teman-teman DMB 18, nah, semakin banyak yang telah lulus, yang belum mohon dapat disegerakan. Ya. Hadirin sekalian, dengan ini sidang promosi program doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Lucia Rizka Andalusia. Silakan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Sekolah Bisnis IPB, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis IPB, para penguji dan promotor, dan juga tentunya Pak Pamian Siregar beserta keluarga serta hadirin yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Pamian Siregar atas dedikasinya dalam menyelesaikan studi doktoral di bidang manajemen dan bisnis di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor dengan disertasi yang berjudul Model dan Strategi Pengembangan Industri Bahan Baku Obat di Indonesia. Kontribusinya dalam pengembangan industri bahan baku obat di Indonesia sangat berarti. Sebagai profesional berpengalaman di sektor farmasi, beliau telah mencapai kemajuan luar biasa dalam membangun kapasitas produksi bahan baku obat yang mandiri dan berdaya saing, sehingga mengurangi ketergantungan impor. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan farmasi nasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, industri bahan baku obat merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem kesehatan nasional. Saat ini lebih dari 90% bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada produk impor. Oleh karena itu, penguatan industri bahan baku obat dalam negeri menjadi suatu keharusan, baik dari aspek regulasi, investasi, maupun inovasi teknologi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerapkan berbagai kebijakan strategis guna mendorong kefarmasian yang mandiri di Indonesia. Di antaranya dengan mengembangkan ekosistem riset dan inovasi, mempercepat hilirisasi hasil penelitian, serta memberikan insentif bagi industri farmasi lokal. Saya berharap dengan model dan strategi yang telah dikembangkan ini dapat menjadi referensi dalam mempercepat realisasi kemandirian bahan baku obat di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan industri, saya yakin cita-cita besar mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dapat segera terwujud. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Pamian Siregar atas pencapaian akademik yang luar biasa ini. Semoga ilmu dan kontribusi yang telah diberikan dapat terus memberikan manfaat bagi pembangunan industri farmasi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selanjutnya saya undang Pak Pamian beserta keluarga inti untuk berdiri di depan untuk mendapatkan ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai dari Komisi Promosi, diawali dengan Ketua Komisi Pembimbing, Prof. Samsul, setelah itu berurutan
kemudian berfoto bersama. Setelah itu nanti berkenan Bapak Ibu yang hadir juga untuk memberikan selamat. Prof. Laksono, terima kasih ya sudah berkenan bergabung via Zoom. Terima kasih. Sama-sama. Selamat ya Pak Pamian ya. Saya pamit. Ya. Terima kasih Prof. Laksono.